warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요. 저는 Junita입니다. Ini saya akan menjelaskan mumbab n atau ninji, yaitu pola ini digunakan untuk mengungkapkan sudah berapa lama suatu kegiatan dimulai atau terjadi. Kita memakainya saat ingin menyebutkan lama waktu yang telah berlalu sejak sesuatu dilakukan. Kata kerja dikombinasikan dengan n atau ninji untuk menunjukkan awal kejadian. Lalu ditambahkan kata seperti dueda atau sudah, terus nomda lebih dari, atau andueda belum sampai, untuk memberitahu betapa lama waktunya. Dengan contoh kalimat untunge sidak kanji ilju il andoesoyo. Yang kedua, 밥을 먹은 지 2시간 넘었어요. Yang ketiga, 영화를 본 지 오래됐어요. Annyeonghaseyo, 저는 Dwi-imnida. Di sini saya akan menjelaskan munbab nende, ende, dan ninde. Tata bahasa ini digunakan untuk membuat pertanyaan yang lebih sopan dan halus, dengan cara menyebutkan informasi atau pendapat lebih dulu di bagian awal kalimatnya, lalu mengajukan pertanyaan di bagian akhir kalimatnya. Biasanya dipakai saat membandingkan dua hal atau ingin tahu pendapat orang lain secara tidak langsung. Bentuk ini umum digunakan dengan kata kerja atau kata sifat dan terletak di tengah kalimatnya sebelum bagian tanya. Tujuannya adalah agar pertanyaannya tidak terdengar terlalu langsung atau kasar, sehingga terdengar lebih sopan dalam percakapan sehari-hari. Untuk aturan penulisannya, yaitu yang pertama adalah klausa 1, kata kerja kalimat lampau plus nende plus klausa 2. Jika klausa pertama menggunakan kata kerja dan bercerita tentang kejadian masa lampau, maka penghubung yang digunakan adalah nende. Seperti contoh kalimatnya, yaitu 저는 이용하러 재미있게 봤는데 칭은은 etessoyo. Dan yang kedua adalah klausa 1, kata sifat dengan bacim plus ende plus klausa 2. Jika klausa pertama menggunakan kata sifat yang diakhiri dengan konsonan atau bacim, penghubungnya adalah ende. Seperti contoh kalimatnya, yaitu I osun yapen gatende daren sekdo iseyo. Dan yang terakhir yaitu klausa 1, kata sifat tanpa bacim plus ninde plus klausa 2. Jika klausa pertama menggunakan kata sifat yang tidak diakhiri dengan konsonan tanpa bacim, penghubungnya adalah ninde. Seperti contoh kalimatnya, yaitu I bangun joyonghade jagem cuwoyo. Sekian dari saya, 감사합니다. Annyeonghaseyo, 저는 Dania입니다. Di sini saya akan menjelaskan munbab aojida. Aojida merupakan struktur tata bahasa yang digunakan untuk menyatakan suatu perubahan ekspresi. Aojida dipasangkan dengan kata sifat yang sebelumnya harus diubah ke dalam bentuk kalimat semiformal terlebih dahulu. Contohnya pada kalimat yang pertama, 기분이 좋아져요. 좋아져요 berasal dari kata dasar jota lalu diubah ke dalam kalimat semiformal 좋아요 sehingga menjadi 좋아져요. Lalu pada kalimat kedua, 날씨가 따뜻해져요. 따뜻해져요 berasal dari kata 따뜻하다 lalu diubah ke dalam kalimat semiformal menjadi 따뜻해요 sehingga menjadi 따뜻해져요. Dan yang terakhir, 그 여자가 예뻐져요. 예뻐져요 berasal dari kata 예쁘다 lalu diubah ke dalam kalimat semiformal 예뻐요 dan menjadi 예뻐져요. Annyeonghaseyo, 저는 Hasnil입니다. Di sini saya akan menjelaskan tentang ryogo atau ryogo. Nah, ryogo atau ryogo itu digunakan untuk menyatakan suatu tujuan. Ekspresi ryogo atau ryogo digunakan bersama kata kerja dan diletakkan di tengah kalimat untuk menghubungkan dua klausa. Klausa pertama itu menyatakan tujuan,
Sedangkan klausel kedua menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam bahasa Indonesia, ekspresi berarti untuk. Nah, slide selanjutnya itu ada aturan penulisan dan contoh kalimat. Tapi saya akan menjelaskan aturan penulisan terlebih dahulu. Kata kerja ryogo digunakan apabila kata kerja memiliki bacem. Sedangkan kata kerja ryogo digunakan apabila kata kerja tidak memiliki bacim atau memiliki bacim ar atau l. Nah, selanjutnya itu ada contoh kalimatnya. Yang pertama itu ada sajin을 찍으려고 카메라를 샀어요. Dan yang kedua itu ada beryogo 한국에 갔어요. Lalu yang paling akhir itu ada 작을 읽으려고 도서관 갔어요. Selanjutnya yaitu munbob aohada. Aohada merupakan tata bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan orang ketiga. Aohada ditulis bersama dengan kata sifat dan kata kerja bentuk kalimat semiformal. Untuk kosakata dengan akhiran hada berlaku umum yang artinya tidak mengalami perubahan bentuk saat digunakan oleh orang ketiga. Contohnya untuk kalimat orang pertama, 저는 무서웠어요. Lalu untuk menyatakan perasaan orang ketiga menjadi 그 아이는 무서워했어요. Lalu contoh selanjutnya untuk orang pertama, 저는 친구의 이사가 슬펐어요. Lalu untuk menyatakan perasaan orang ketiga menjadi 그는 친구의 이사를 슬퍼했어요. Dan contoh yang terakhir untuk orang pertama, 저는 지루했어요. Lalu untuk menyatakan perasaan orang ketiga menjadi 학생들이 지루해했어요. 안녕하세요. 저는 니타입니다. Akan menjelaskan ulang 문법 gesgunyo. Ekspresi gesgunyo ini digunakan untuk menyatakan dugaan atau prediksi mengenai perasaan seseorang atau situasi yang mungkin terjadi setelah mendengar informasi tertentu. Dalam bahasa Indonesia, ungkapan ini serupa dengan pasti akan atau pasti ya, dan biasanya digunakan untuk menunjukkan empati atau reaksi terhadap sesuatu informasi. Berikut ada juga contoh kalimat dari gesgunyo ini. Yang pertama ada 비가만히 와 gesgunyo, yang kedua ada 시험이 어려워 gesgunyo, dan yang ketiga terakhir ada 만히피곤 할 gesgunyo. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.